Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua yang menonton video ini diberikan kesehatan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Kayisu. Saya berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Untuk tahun ini umur saya menginjak 25 tahun. Untuk informasi sosial media nanti saya taruh di video ya sebelah sini. Nah, saya itu orangnya penyabar banget. Kemudian mudah bergaul, mudah beradaptasi sama lingkungan. Kalau bisa dibilang saya itu sekarang masuk ke bagian ekstrovert ya, bukan introvert lagi. Walaupun saya dulunya itu pernah jadi introvert karena waktu SD dulu saya pernah dibully. Nah, mungkin itu jadi salah satu alasan yang bikin saya jadi introvert, jadi pendiam gitu, nggak bisa bersosialisasi, nggak punya temen gitu. Tapi waktu udah mulai SMP itu udah mulai belajar caranya bersosialisasi gitu, cara mulai cari temen yang baru walaupun agak susah ya. Kemudian mulai masuk SMK itu udah mulai bisa bersosialisasi, bisa kayak gampang banget nyari temen gitu, bahkan sampai guru-guru pun jadi temen gitu. Nah kemudian setelah SMK saya itu backgroundnya SMK-nya itu jurusan teknik ya, teknik komputer dan jaringan atau TKJ yang kalau yang buat yang belum tahu ya. Nah, kemudian setelah lulus SMK saya itu banting setir lagi nih, kuliah ngambil jurusan manajemen ekonomi gitu. Nah walaupun agak susah ya awal-awalnya masuk kuliah ekonomi dari background yang teknik gitu. Tapi nggak apa-apa, saya nikmatin aja prosesnya. Kemudian walaupun agak susah buat belajar ekonomi awal-awalnya, tapi saya mencari hal-hal yang membuat saya interest sama pelajaran manajemen. Nah bisa dibilang kalau untuk sekarang background saya itu berubah jadi ekonomi ya, atau lebih tepatnya itu saya ambil jurusan manajemen keuangan, jadi ke finance ya, lebih ke finance. Kemudian setelah lulus, alhamdulillah tahun 2020 saya dinyatakan lulus dengan gelar sarjana ekonomi ya, alhamdulillah. Nah setelah lulus, sembari saya cari pekerjaan, ngelamar-lamar sana sini, belum dapat kerjaan. Malamnya tiba-tiba saya ditelepon sama kakak saya, disuruh untuk ngurus warung makan atau bisnis makanan yang ada di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Nah, pertama agak kaget nih, soalnya kan saya waktu nyari kerja itu cari perusahaan-perusahaan yang di bidang finance gitu. Saya pengen terjun ke dunia finance, tapi karena suatu alasan saya harus bantuin kakak saya di dunia bisnis. Jadi saya banting setir lagi dari ke ekonomi atau finance ke bidang bisnis gitu. Jadi kayak harus belajar dari awal lagi, walaupun emang sih di kuliah ada pelajaran kayak bisnis gitu, cuman kan kayak di semester awal, jadi kayak udah lupa gitu, jadi harus belajar lagi dari awal gitu. Nah emang susah sih belajar bisnis karena backgroundnya itu kan dari teknik, kemudian banting setir ke dunia finance, terus banting setir lagi ke dunia bisnis gitu. Nah walaupun waktu saya belajar bisnis itu saya mendapat pengalaman yang berharga ya, dari kayak gimana cara jalanin bisnis, senang susahnya, kemudian gimana sih caranya biar pelanggan itu pada datang, gimana caranya usaha ini berkembang gitu. Jadi kayak ilmu-ilmu yang baru itu saya serap semua, tapi walaupun agak susah ya karena kayak harus merefresh ulang lagi dari awal gitu. Nah kemudian setelah 6 bulan saya berkutat ya kayak di dunia bisnis, akhirnya saya kembali ke Semarang karena ada alasan tertentu. Kemudian di Semarang saya antara mau cari kerja baru atau buka bisnis sendiri gitu. Nah setelah saya pikir-pikir, karena kayaknya saya ada nih sedikit ilmu buat bisnis, akhirnya saya mulai cari-cari deh. Waktu scroll Instagram kan, nah ada nih iklan kayak franchise minuman boba kan.
kayaknya boleh dicoba nih. Akhirnya saya coba, take a risk ya, ambil resiko buat buka usaha baru sendiri. Saya jalanin sendiri. Untuk awal-awalnya ya, itu tuh emang agak susah ya, karena kita harus semua handle sendiri ya, dari kayak dari awal pembukaan, kemudian yang bikin minuman boba juga saya sendiri, kemudian yang ngurus keuangan saya sendiri. Kayak hampir semuanya itu saya urus sendiri gitu. Makanya di situ saya berpikir, wah ini nih gak bisa nih kalau saya urus sendiri. Akhirnya saya stop dulu sebentar, kemudian sambil cari-cari ilmu, saya ikut-ikut seminar yang gratis-gratis. Kemudian sambil itu tuh saya ditawarin sama bapak saya buat jaga tokonya. Akhirnya saya iyain lah, sambil saya cari-cari informasi, cari-cari ilmu kan. Nah, selama saya jaga toko itu saya merasa kayak, wah kayaknya gak bisa nih kalau saya harus jaga toko terus gitu. Nah, akhirnya saya sambil apply pekerjaan, tapi belum ada panggilan wawancara. Jadi saya harus kayak gimana buat cari pekerjaan, karena susah ya, karena di pandemi gini tuh cari pekerjaan susah. Nah, waktu saya sambil cari-cari informasi di Instagram, saya nemu Instagramnya iklannya Fokraft nih. Nah, ketika saya baca-baca, saya ikut nih yang kelas gratis yang 1 hari. Nah, setelah saya ikut, wah kayaknya bener nih, karena kan sekarang dunia semua serba digital ya, jadi digital marketing tuh penting banget gitu. Akhirnya saya mulai tertarik di digital marketing nih, jadi saya agak belajar sedikit. Nah, kemudian sembari belajar, saya nemu iklan untuk kerja di Jepang, yang mana gajinya itu memang menggiurkan ya. Jadi saya coba-coba cari informasinya, kayaknya bisa nih saya ikut daftar nih. Akhirnya saya ikut seminarnya dulu, webinar yang gratis kan. Saya tanya-tanya di situ, ternyata karena saya buta warna parsial, akhirnya katanya emang nggak bisa. Walaupun setelah saya cari-cari informasi di sosial media, di internet, itu sebenarnya tergantung perusahaannya. Cuman untuk kesempatan diterimanya itu memang kecil sekali. Jadi kayak harapannya itu udah hilang gitu, udah hilang harapan. Jadi nggak bisa buat kerja di Jepang lagi. Akhirnya saya waktu sebelum kelas Fokraft yang mulai tanggal 20 ini, yang kelas apprenticeship ini, saya lihat emailnya. Saya lagi buka email, nggak sengaja, katanya dapat potongan nih, lumayan nih, cuma 150.000 seminggu. Wah, boleh dicoba nih. Akhirnya tanggal 19 malam, hari Minggu malam itu ya, saya langsung daftar, langsung direspon ya, masalah pembayaran, langsung saya bayar. Nah, besoknya udah mulai langsung ikut kelas yang apprenticeship ini. Jadi sehari-hari saya itu pagi bangun tidur, berangkat kerja, jaga toko, pulang kayak cuman mainan sosial media, tidur, diulang-ulang terus gitu aja terus. Diulang-ulang gitu setiap hari, yang mana membuat saya kayak merasa, wah kayaknya saya nggak bakal berkembang nih kalau gini-gini terus. Nah, apa sih tujuan saya buat ikut kelas bootcamp digital marketing apprenticeship ini? Nah, saya itu bertujuan benar-benar ingin terjun di dunia digital marketing, karena kita kan mengikuti zaman ya, karena semua serba digital. Jadi menurut saya selama ini tuh digital marketing itu penting banget gitu. Makanya saya pengen benar-benar mendalami ilmu digital marketing gitu. Nah, saya itu pengen berkarir di dunia digital marketing itu sebagai data analis.
Jadi karena saya basicnya waktu di kuliah ada manajemen keuangan, itu ada kayak lebih ke analisis data di laporan keuangan ya. Jadi kayak background dasar data analis tuh udah ada gitu. Jadi makanya saya kayak tertarik buat menjadi data analis di digital marketing gitu. Dan saya yakin bisa menyelesaikan program ini karena saya sudah mulai berinvestasi dari waktu dan tenaga buat belajar digital marketing ini gitu. Jadi saya itu benar-benar udah fokus, sudah serius, udah benar-benar pengen terjun di dunia digital marketing. Itu saja, sekian dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.